Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan bersama membahas materi SKB tentang Badan Pengawas Obat Makanan dan Farmasi bagian yang ketiga ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 21. Oke, sebelum kita memulai, soal dari 21 sampai 30 ini merupakan soal untuk pemilihan ya. Analisis untuk pemilihan dari ketiga pernyataan ini manakah yang tepat. Oke, faktor penting yang mempengaruhi distribusi obat dalam badan adalah 1. Perfusi darah melalui jaringan, 2. Transport aktif, 3. Ikatan obat dengan protein plasma. A. Jika 1-2 benar, B. 1-3 benar, C. 2-3 benar, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua benar. 1-2-3. 1. Aliran darah di kapiler paru atau perfusi melalui jaringan dan terbesar di paru-paru, hati, jantung, ginjal, dan otak. 2. Dengan bantuan transfer aktif atau proses aktif. Sifat dari obat misal metadon masuk ke paru plasma melalui proses reversibel protein dalam plasma misalnya albumin. Jadi 2 dan 3 benar, 1 juga benar. Perfusi adalah proses di mana darah deoksigenasi mengalir ke paru dan mengalami reoksigenasi atau dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Transport aktif adalah perpindahan atau pergerakan yang memanfaatkan energi untuk memasukkan dan mengeluarkan ion-ion serta molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil yang ada di dalam sel. Obat dalam darah ada dalam dua bentuk, yaitu terikat dan tidak terikat. Hal ini tergantung oleh afinitas oleh protein ya, protein plasma. Inilah yang namanya protein plasma. Enzim yang dapat mengubah molekul obat secara oksidasi adalah enzim 1. Monoaminooksidase, 2. H-oksidase, 3. esterase. A. 1-2 benar, B. 1-3 benar, C. 2-3 benar, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah A. 1-2. 1 dan 2 termasuk fase pertama adalah enzim monoaminooksidase yang bekerja pada amina biogenik dan H-oksidase yang mengubah amina sekunder menjadi hidroksil amina. Sedangkan nomor 3 salah karena prosesnya bukan oksidasi, melainkan hidrolisis dari ester. Dari namanya sudah jelas ya, ini ester, ini oksidase, berarti oksidasi ya. Sudah jelas. Next. Jenis obat yang mempunyai struktur kimia hampir sama dengan suatu hormon atau reseptor blocker sehingga dapat menghalangi kerja hormon, yaitu 1. Propanolol, 2. alprenolol, 3. allopurinol. A. 1-2 benar, B. 1-3 benar, C. 2-3 benar, D. Semua benar. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Propanolol dan alprenolol adalah reseptor blocker yang menghalangi noradrenalin, sedangkan yang ketiga salah. Allopurinol merupakan enzim blocker yang mempunyai struktur kimia hampir sama dengan suatu substrat, jadi bukan suatu hormon ya. Bisa kalian baca propanolol adalah apa, alprenolol adalah apa, dan allopurinol dijual dengan merek Ziloprim. Bisa kalian pause dan baca dan pahami. Oke, saya akan memberikan ini propanolol, allopurinol, dan ini yang tadi alprenolol. Ya. Ini. Next. Ion yang menghambat absorpsi tetrasiklin karena menyebabkan terbentuknya ikatan kelat adalah
1 Al dan Fe, 2 Mg dan Ca, 3 Cu dan Co. Aluminium dan fero besi, mangan dan kalsium, copper, tembaga, dan Co kadmium. Sepertinya kadmium. A. Jika 1 dan 2 benar. B. Jika 1 dan 3 benar. C. 2, 3 benar. D. Semua benar. Jawabannya adalah yang A. 1, 2 benar, di mana ion Al, Fe, Mg, dan Ca menghambat tetrasiklin karena terbentuk ikatan kelat. Sedangkan nomor 3 salah karena ion Cu dan Co tidak menyebabkan penghambatan tetrasiklin. Tetrasiklin adalah antibiotik politeikida spektrum luas yang diproduksi dari genus Streptomyces dari Actinobacteria. Jadi ini tetrasiklin ini antibiotik dari bakteri ya. Umumnya digunakan untuk mengobati jerawat, kolera, brucellosis, pes atau sampar, malaria, dan sifilis. Ini tetrasiklin. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena dari YouTube Studio saya mengetahui ada sekitar 69% orang yang tidak subscribe, tapi hanya menonton saja, dan ya, nonton sudah. Saya harapkan jika kalian termasuk yang 70%, tolong subscribe channel ini untuk membantu keberlangsungan channel ini, dan untuk yang 31%, terima kasih karena kalian adalah the best. Pengaruh struktur cincin isokinolin terhadap aktivitas biologi morfin adalah 1 analgetik, 2 anti leukemia, 3 euforik. A. 1, 2 benar, B. 1, 3 benar, C. 2, 3 benar, D. Jika semua benar. Jawabannya adalah yang B. 1, 3 benar. Analgetik, obat penghalang rasa nyeri, dan euforik, di mana gugus isokinolin yang terikat pada sistem cincin senyawa morfin mempengaruhi dalam sifat kimia maupun fisika morfin. Sistem cincin isokinolin menyebabkan morfin memiliki aktivitas biologis, analgetik, dan euforik. Dan nomor 3 salah. Yang ini euforik. Maaf, ini dan nomor 2 ini yang salah ya. Karena ada analgetik dan euforik. Analgetik dan euforik, yang nggak ada itu nomor 2. Nomor 2 yaitu antileukemia. Next. Terjadinya interaksi antara suatu obat dengan penyakit adalah mempunyai ciri di mana 1. Adanya sebagian atau ruang dalam sistem biologis yang obat, yaitu reseptor. 2. Senyawa farmakofor yang terdapat dalam obat merupakan struktur yang diperlukan untuk aktivitas biologi. 3. Terjadinya aktivitas biologi optimum harus terpisah pada jarak yang spesifik. A. 1, 2 benar, B. 1, 3 benar, C. 2, 3 benar, D. Semua benar. Jawabannya adalah yang D. Semua benar. 1, 2, 3 itu benar untuk dapat terjadinya aktivitas biologi atau farmakologi tertentu harus ada struktur yang spesifik. Jadi struktur yang spesifik ini semuanya benar ya. Next. Pernyataan yang benar berkaitan dengan konformasi kisoid dan transoid asetikolin adalah 1. Konformasi kisoid untuk reseptor nikotinik dan transoid untuk reseptor muskarinik. 2. Enzim yang bekerja menghidrolisis adalah enzim asetikolinase. Terjadi penambahan atom yang cukup besar sehingga molekul asetikolin menjadi kaku. 3. Aktivitas asetikolin berkurang karena terjadi perubahan sifat fisika dan kimia. A. 1, 2 benar, B. 1, 3 benar, C. 2, 3 benar, D. Semua benar. Jawabannya adalah yang D. 1, 2, 3 benar, terjadi perubahan molekul asetikolin menjadi kaku, yaitu analog transdekalin, dan perubahan sifat fisika kimia sehingga berkurang aktivitas asetikolin.
Obat yang mengandung morfin mempunyai khasiat sebagai analgetika, narkotika penahan sakit, dan menyebabkan efek samping seperti 1. Gangguan lambung usus, gelisah, dan ngantuk. 2. Depresi pernapasan serta tekanan darah turun. 3. Perubahan suasana jiwa, euforia, dan ketagihan. A. 1-2 benar, B. 1-3 benar, C. 2-3 benar, D. Semua benar. Jawabannya adalah semua benar. Morfin adalah merupakan analgetika narkotika karena dapat menekan susunan saraf pusat, sehingga kesadaran penderita sakit dan menimbulkan ketagihan serta ketergantungan fisik rohani jika obat dihentikan. Jadi kecanduan ya. Next. Obat analgetika non-narkotika pada umumnya tidak menimbulkan ketagihan dan banyak diperoleh dari bahan alam. 1. Obat anti nyeri dan reumatik. 2. Dapat menurunkan suhu tubuh yang tinggi pada saat suhu tinggi. 3. Mengeluarkan banyak keringat dari dalam tubuh. A. 1-2 benar, B. 1-3 benar, C. 2-3 benar, D. Semua benar. Jawabannya adalah yang C. Jawaban nomor 2-3 benar, sementara berbeda dengan narkotika yang menyebabkan ketergantungan psikis hingga abstinensi. Jika obat dihentikan, antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan demam, suhu tubuh yang tinggi. Pada umumnya sekitar 90%, analgesik mempunyai efek antipiretik. Nomor 3 salah karena merupakan khasiat antiflogistik. Sebentar. Pada umumnya sekitar 90% analgesik. Obat analgetik non-narkotika. Ini mungkin cari yang salah ya. Yang salah berarti yang 2 dan 3 ya. Karena ini antipiretik, bukan analgetik, ini antiflogistik. Jadi yang benar untuk analgetika hanya yang untuk mengobati nyeri. Kalau yang ini nomor 2 obatnya namanya antipiretik. Antipiretik mungkin paracetamol ya untuk menurunkan panas tubuh. Kalau misalnya yang ketiga ini untuk mengeluarkan keringat nih antiflogistik ya. Jadi yang analgesik hanya buat satu obat untuk nyeri dan reumatik. 30. Modifikasi yang dilakukan dengan cara penggantian substituen karbon kelima dengan nitrogen pada senyawa barbiturat akan menghasilkan perubahan aktivitas. 1. Terjadinya pergantian substituen alkil dengan aromatik. 2. Meningkatnya kelarutan lemak. 3. Yang menghasilkan halogen pada alkil. A. 1-2 benar, B. 1-3 benar, C. 2-3 benar, D. Semua benar. Jawabannya adalah yang B. 1 dan 3 yang benar. Jawaban 1 dan 3 ya. Yang 2 salah. Salah, yang benar adalah menurunkan kelarutan lemak. Jadi bukan meningkatkan, tapi ini menurunkan. Ya. Kalau misalnya ini menurunkan berarti jawabannya benar ya. Tapi karena ini menaikkan berarti salah. Oke. Terima kasih telah menonton pembahasan bab POM dan farmasi bagian yang ketiga. Jika ada soal yang saya belum bahas, akan saya usahakan untuk membahasnya. Jangan lupa untuk belajar di media-media lain dan buku pastinya. Semoga kalian bisa lulus ke SKB dan mendapatkan impian kalian menjadi ASN. Terima kasih dan sampai jumpa.